Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa KC News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang, edisi Senin 25 Oktober 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Kedutaan Besar Turki menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah sepakat menggunakan Mustafa Kemal Atatürk sebagai salah satu nama jalan di Jakarta. Dalam pernyataannya, Kedubes Turki menyatakan bahwa Kedutaan Turki ingin mengklarifikasi bahwa penamaan suatu jalan dengan Jalan Atatürk telah diterima secara resmi oleh pemerintah Indonesia, baik secara tertulis melalui nota diplomatik yang diberikan oleh pihak Indonesia maupun secara lisan. Sebelumnya, Duta Besar RI untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal menyatakan bahwa Indonesia masih menunggu usulan resmi nama jalan yang akan diganti. Menurut Iqbal, Turki sendiri sudah sepakat untuk memenuhi permintaan Indonesia untuk memberikan nama jalan di depan KBRI Ankara dengan nama Soekarno. Sebagai balasan, Indonesia akan mengganti satu nama jalan di Jakarta dengan tokoh Turki. Nah, pemirsa, siapakah Mustafa Kemal Atatürk? Apa perannya bagi dunia Muslim? Layakkah penggunaan Atatürk sebagai salah satu nama jalan di Indonesia? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Ketua Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa, Bung Dr. Ahmad Sastra. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Sastra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz Rohman. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat juga ini, Bung Sastra. Alhamdulillah. Baik, Bung. Langsung saja terkait dengan polemik pemberitaan yang cukup heboh beberapa hari yang lalu ini. Sebagaimana kita ketahui ya kan, Presiden pertama Turki Mustafa Kemal Atatürk ini akan dijadikan nama salah satu jalan di DKI Jakarta. Nah, siapakah Mustafa Kemal Atatürk dan bagaimanakah pemikiran Mustafa Kemal Atatürk ini, Bung Ahmad Sastra? Ya, baik Mas Aziz, saya pernah membaca buku ya, penulisnya itu Jules Archer ya. Itu judulnya udah diterjemahkan buku ini. Judulnya itu diterjemahkan menjadi kisah para diktator, biografi politik para penguasa fasis, komunis despotis, dan tiran. Ini diterbitkan oleh penerbit Narasi tahun 2017. Buku ini berisi mengenai kisah para diktator yang pernah memimpin di negara-negara, antara lain ada Adolf Hitler, ada Lenin, yaitu ada Fidel Castro, ada juga Mustafa Kemal Atatürk di sana, ada Stalin, Mao Zedong ya, Francisco Franco, Gamal Abdul Nasser gitu. Nah, oleh penulis ini Atatürk itu dimasukkan sebagai salah satu penguasa diktator gitu. Dialah presiden pertama Turki yang membawa Turki kepada negara sekuler, kemudian menghapuskan sistem Islam atau khilafah yang sudah berlangsung 1400 tahun gitu ya. Habis semua umat Islam dalam genggaman tangan Atatürk ini ya, tangannya berlumur darah umat Islam yang menghendaki agar khilafah Utsmaniyah ini kembali menghiasi bumi Istanbul. Mustafa juga menghapus semua bentuk hukuman syariah di sana. Dia menghapus hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina, hukum kisos bagi pembunuh. Lalu semua digantikan dengan hukuman penjara sebagaimana demokrasi sekuler Arab Barat itu ya. Nah, siapa sih Mustafa Kemal itu ya? Dia terlahir sebenarnya namanya Mustafa aja sebenarnya ya. Kata-kata Atatürk itu dipilih oleh dia sendiri untuk menyempurnakan kediktatorannya gitu. Diktator ala pemimpin sekuler radikal. Nah, ia manusia besar sekaligus sinting, kata Jules Archer itu ya dalam buku Diktator itu ya. Bagaimana tidak ya, dia itu membakar puluhan warga Yunani dan membuangnya ke laut. Memerintah dengan diktator mutlak, menggantung para penentangnya. Ya, sejak kecil wataknya itu sombong, dingin dan angkuh. Ya, karena agama
Turki tenggelam dalam perbudakan feudalisme, teriak dia pada satu saat. Nah, dia sendiri adalah agen Inggris ya. Ataturk itu agen Inggris ya, pengkhianat khilafah. Perilakunya kejam, tukang mabuk, itu membangkang agama, selain menghapus kekhalifahan juga mengusir sang khalifah, bahkan seluruh keluarga Ottoman juga ikut diusir gitu. Bagaimana yang menentangnya? Itu langsung dibunuhnya oleh dia. Ia menghapus bahasa Arab dan menutup gereja bahkan ya, menjadikan masjid sebagai lumbung padi. Nah, ini beberapa kepribadian Ataturk yang sebenarnya umat Islam di Indonesia secara umum tuh sangat tahu betul ya tentang sosok ini gitu. Maka sangat disayangkan kalau kemudian ada rencana dijadikan sebagai nama jalan di DKI ya, di salah satu tempat, terutama di Jalan Menteng ya kalau nggak salah yang diungkapkan oleh Muhammad Iqbal itu di Jalan Menteng di Jakarta. Tentu profil ini secara singkat sudah bisa kita pahami bahwa sosok ini adalah sosok yang sangat kontroversial, bahkan banyak kesalahan terhadap umat Islam dan Islam ini gitu. Dan ini tentu sudah menjadi pemahaman jamaah di kalangan kaum muslimin di Indonesia. Karena itu wajar kalau kemudian nama ini disematkan atau direncanakan akan digunakan sebagai salah satu jalan di Jakarta, kemudian menimbulkan kontroversial, menemukan polemik, menimbulkan kegaduhan di kalangan umat Islam. Begitu, Mas Aziz Rahman. Ya, baik Bung. Sebagaimana kita ketahui, sebagaimana penjelasan Anda tadi, ternyata Mustafa Kemal Atatürk sendiri ini banyak sekali kontroversi begitu ya, dan kaum muslimin Indonesia tentu mengetahui bagaimana sepak terjang dari Atatürk ini. Nah, sebagai sosok yang mengidap Islamofobia dan juga dicap sebagai bapak sekulerisme Turki, menurut Anda ini selain hal-hal yang sudah Anda sampaikan tadi, apa saja ini dosa-dosa Atatürk ya, terutama bagi dunia Muslim dan bagaimana rekam jejaknya terhadap dunia Islam ini? Ya, memang tadi hanya sebagian ya, sebagian yang saya sebutkan itu sebagian ya. Tapi kalau bicara dosa terbesarnya sebenarnya adalah menghapuskan daulah Islam Turki Utsmani itu yang paling besar ya, karena setelah hilangnya daulah Islam di Turki itu kan kemudian umat Islam tidak lagi punya benteng persatuan ya, umat Islam tidak lagi bisa melaksanakan syariat Islam secara kafah. Itu yang paling betul-betul menurut saya ya itu dosa terbesarnya Kemal Atatürk ya. Nah, selain itu tentu kalau detail-detailnya kan karena memang sudah anti syariah, kemudian pro dengan demokrasi liberal arah barat gitu ya, karena memang dia itu bersekongkol dengan barat ya ketika menghapuskan khilafah itu untuk kemudian mengambil alih kekuasaan gitu ya, bahkan dia itu menghapuskan hukum waris, menyamaratakan ahli waris laki dengan perempuan, menghapus hukum hijab bagi muslimah, mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum, mengganti kalimat azan dengan bahasa Turki, menggalakkan minuman khamr ya di tempat umum, merubah majelis-majelis ilmu dengan menjadi lokalisasi pelacuran dan diskotik gitu ya. Kemudian juga dia juga punya watak yang betul-betul bengis ya. Dalam satu kesempatan Mustafa Kamal tuh berpidato di hadapan para tentaranya. Jadi sudah mirip-mirip Fir'aun ya, Atatürk ini ya. Dia katakan begini, kini siapa yang berkuasa, aku atau Tuhan? Nah, dia katakan begitu ke para tentaranya. Dengan perasaan takut, tentara itu serentak mengucapkan, Andalah Paduka yang kami takutkan sekarang. Nah, ini mendengar jawaban dari para tentara itu, senyum kesombongan mengukir di bibir Mustafa Kamal. Meskipun di tahun 1938 dia harus berakhir semua itu ya karena sakit hingga kematiannya gitu ya. Nah, tentu rekam jejak ini dan dosa-dosa ini ya sebenarnya sudah
banyak ya, dan itu bisa dibaca ya di banyak referensi sebenarnya, dan umat Islam ini mudah sekali bisa mendapatkan itu. Googling aja kita bisa mendapatkan gitu, apalagi buku-buku seperti tadi buku diktator gitu, dan ini sudah cukup jamak gitu, sehingga perlu direnungkan ulang ya tentang masyarakat Muslim di Indonesia, perlu lebih paham betul siapa ini ya, siapa tokoh ini, kemudian mau dijadikan sebagai salah satu jalan di Indonesia atau di Jakarta, itu umat harus kritis betul dengan apa rencana ini. Gitu, Bung Aziz Rahman. Ya, baik. Kalau memang seperti itu, nah ini menurut Anda ini, apakah rencana penamaan Jalan Atatürk ini sebagai sebuah indikasi penegasan sekulerisme pemerintah Indonesia? Kan Atatürk sendiri ini kan dikatakan sebagai tokoh sekuler ya di Turki. Nah, kemudian apakah memang sudah layak begitu ya penggunaan nama Atatürk sebagai salah satu nama jalan di Indonesia? Yang kita ketahui sendiri, Indonesia ini termasuk negeri muslim yang bahkan terbesar itu di dunia ini. Baik, jadi kalau dilihat dari sisi paham sekulerismenya gitu ya, terlepas dari tokohnya, karena memang tokoh itu kan pengusungnya ya otomatis gitu ya, tapi lebih jauh adalah paham sekulerismenya itu yang itu memang dari barat gitu ya, yang kemudian diusung oleh Kemal Atatürk kan gitu ya. Nah, itu kan paham sekulerisme itu sendiri sudah diharamkan ya oleh MUI gitu. Paham sekulerisme itu menurut MUI kan sudah difatwa haramkan di Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 7 Munas 7 MUI bulan 11 2005 ya, tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama dalam Musyawarah Nasional MUI ke-7 tanggal 19 sampai 22 26 sampai 29 Juli 2005 Masehi, itu kan sudah ditetapkan di situ bahwa sekulerisme, liberalisme, pluralisme itu haram hukumnya gitu. Nah, apa sih sebenarnya sekulerisme itu ya? Menurut fatwa MUI itu didefinisikan ya sekulerisme itu sebagai paham yang memisahkan urusan dunia dari agama, di mana agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan antar individu dengan Tuhan. Sedangkan hubungan dengan sesama manusia diatur hanya oleh kesepakatan sosial. Nah, kesepakatan sosial itu kan kalau kita lihat memang itu kan undang-undang kemudian didasarkan oleh paham barat gitu. Dan itu tentu anti-Islam gitu. Nah, ini kan sebenarnya dari sisi ini aja sudah menunjukkan bahwa sekulerisme ini cukup berbahaya dan kemudian sudah diharamkan oleh MUI gitu. Maka apakah layak apa tidak? Tentu sama sekali tidak layak ya. Tidak layak, baik orangnya, tokohnya gitu, simbol ya kan, Atatürk kemudian menjadi simbol pemahamannya itu. Walaupun pemahaman itu sudah lama juga berlaku di negeri ini, yang kemudian MUI bergerak dengan fatwanya itu. Nah, ini alih-alih memperhatikan fatwa MUI, malah tokohnya itu ingin dijadikan sebagai salah satu jalan. Ini kan kontraproduktif ya. Negeri ini seolah-olah tidak menghargai fatwa ulama itu. Itu Mas Rohman ya, Mas Aziz ya. Ya, baik Bung Sastra ini. Kemudian kalau kita melihat di Turki sendiri, ini negeri asalnya, ini kan semangat perubahan di negeri Turki maksud kami, ini kan beralih mengarah kepada tokoh-tokoh Islam ya, termasuk upaya Erdogan di dalam mengembalikan Hagia Sophia ya untuk menjadi masjid setelah 85 tahun menjadi sebuah museum. Nah, lantas mengapa ya negeri kita kok repot-repot untuk mengurusi Atatürk ya? Apakah ini sebagai sebuah indikasi yang sesat logika atau bagaimana ini? Kan di Turki sendiri ya semangat mengarah kepada keislaman ini kan cukup besar kalau kita lihat dari pemberitaan. Lantas mengapa kok pemerintah kita malah dalam tanda kutip begitu ya ingin memberikan penghormatan kepada tokoh sekuler yang tentunya jelas ini bertentangan dengan fatwa MUI sebagaimana yang sudah Anda jelaskan tadi ini, Bung Sastra. Ya, jadi ini sebenarnya sih mungkin tanda kutip ada hikmahnya juga ya, untuk memberikan
satu konfirmasi kepada umat Islam di Indonesia gitu, bahwa selama ini yang sering ditulis oleh para ilmuwan Muslim, para cendekiawan Muslim, bahwa negeri ini sebenarnya sudah terjebak di dalam paham sekulerisme yang destruktif, itu benar adanya begitu. Jadi rencana ini justru membuka, ibaratnya apa, membuka yang selama ini mungkin ditutupi, mungkin selama ini juga dibantah gitu. Kan sebenarnya kan yang namanya nama-nama tokoh ulama di Indonesia itu kan masih ribuan yang belum disematkan menjadi nama jalan sebagai bentuk penghargaan. Itu kan sebenarnya masih sangat banyak ya. Pahlawan juga masih sangat banyak. Nah, ini kan sebenarnya menandaskan bahwa negeri ini secara ideologis betul-betul mendukung pelaksanaan sekulerisme ini gitu. Maka simbol-simbolnya pun juga kemudian dipakai dan disetujui. Di mana di Turki sendiri kan sangat banyak tokoh-tokoh Islam itu. Misalnya Abdul Hamid II. Kenapa tidak Abdul Hamid II yang kemudian dipakai? Kenapa Kemal Atatürk yang justru kemudian merusak negeri Turki itu sendiri menjadi seperti hari ini yang sekuler, bahwa kemudian Turki hari ini sudah mengalami semacam developmentalisme gitu ya, semacam arah menuju perubahan yang lebih Islami. Tapi di satu sisi negeri kita justru masih terpuruk kan, itu membuktikan kita masih terpuruk, terjebak dan terjerembab di dalam paham sekulerisme yang jelas-jelas terbukti hari ini betul-betul destruktif ya, betul-betul telah memporak-porandakan bangsa ini, sekulerisme ini. Kalau kita lihat ya, di mana eh, undang-undang yang hasil kesepakatan itu ternyata syarat dengan kepentingan-kepentingan pragmatis, bahkan kepentingan oligarkis, kepentingan politis materialistis gitu ya, yang kemudian rakyat itu justru bertambah tidak sejahtera di negeri ini. Apalagi ketika agama kemudian disingkirkan dari ruang publik, ruang kebijakan politik, malah selain agama diserahkan kepada konteks individu, kadang agama justru dipermainkan, dihina, dilecehkan gitu ya. Nah ini tentu cukup menyedihkan gitu. Padahal jelas ya fatwa MUI itu udah jelas ya, pluralisme, liberalisme, sekulerisme itu diharamkan gitu. Begitu Mas Aziz. Ya, baik, Bung Sastran, ini terakhir ya, terakhir terkait dengan hal tersebut ini. Kemudian apa ini rekomendasi dari Anda untuk umat Islam ya, terutama di Indonesia, seputar pembangkitan nama Atatürk sebagai tokoh sekuler ini, serta apa ini mungkin sebagai pengingat ya buat kita semuanya, apa bahaya laten dari sekulerisme, pluralisme dan juga liberalisme itu. Iya, jadi kenapa MUI kemudian mengambil fatwa itu karena berkaitan dengan akidah gitu. Makanya di situ kan disebutkan fatwa MUI itu kan terkait dengan sekulerisme agama, liberalisme agama, dan pluralisme agama gitu. Di situ sudah dijelaskan tentang pemisahan antara agama dan kehidupan, kemudian tentang pencampur adukan antara hak dan batil gitu ya, di mana semua agama itu sama benarnya. Pada di dalam Quran sudah dijelaskan inna dina indallahil Islam, itu juga menjadi salah satu latar belakang dalil yang di fatwa MUI itu ya. Kemudian juga liberalisme di mana kebebasan, permisivisme itu diberikan ruang yang begitu banyak sehingga orang tuh kehidupan yang bebas, tanpa batas, tanpa etika, tanpa moral. Itu kan betul-betul merusak bukan hanya moral tetapi juga itu sudah hubungannya dengan akidah. Karena itu kemudian di fatwa haramkan itu karena berkaitan dengan akidah gitu kan. Nah tentu kalau MUI sudah memberikan fatwa, tentu itu adalah paham-paham yang sangat berbahaya karena bisa merusak akidah bangsa ini, terutama umat Islam dan juga generasi di masa mendatang. Ini kan sangat berbahaya kan, berarti kan. Nah, tentu bahaya ini juga sudah banyak dipahami ya, sudah banyak juga buku-buku yang bisa kita baca gitu ya. Nah, ketika nama tokoh sekulerisme ini justru
kemudian disetujui untuk dijadikan simbol sebuah jalan, meskipun itu nampaknya sepele, tapi kan ini soal pilihan. Kenapa yang dipilih dia, yang itu menjadi simbol sekularisme, justru di titik esensinya inilah yang kemudian menguatkan bahwa negeri ini betul-betul masih sangat masih sangat lekat dengan paham sekularisme ini yang diterapkan di negeri ini, dan tentu itu kan anti Islam, anti agama, anti hukum-hukum syariah kan gitu. Faktanya seperti itu. Nah, yang kedua tentu generasi di masa mendatang itu kan kemudian akan mencari-cari gitu siapa tokoh ini. Itu kan kalau kita mungkin orang tua masih bisa selamat, bagaimana dengan anak cucu di kemudian hari? Mungkin justru akan mengidolakan tokoh ini gitu. Nah, ini tentu bahaya dalam jangka panjang juga. Nah, oleh karena itu tentu umat Islam hari ini dengan adanya kegaduhan-kegaduhan yang selalu dimunculkan oleh oknum-oknum ini mestinya menjadi semacam renungan yang mendalam bahwa negeri ini itu kan tidak sedang baik-baik saja. Banyak tantangan, banyak persoalan, banyak ujian-ujian, terutama penetrasi pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan, yang selalu membangun premis itu dengan logika-logika sesat, ya, sehingga solusinya juga tidak menjadi solusi, bahkan menjadi permasalahan yang baru di negeri ini gitu. Sekulerisme bukanlah solusi, bahkan itu masalah itu sendiri gitu ya. Nah, oleh sebab itu, pertama, masyarakat Muslim di negeri Indonesia tercinta ini yang mayoritas Muslim sebaiknya bersama-sama mengkritisi, menolak, memberikan masukan kepada pemerintah agar nama ini tidak disematkan di salah satu jalan di DKI, karena banyak mudorotnya gitu dibandingkan manfaatnya. Toh masih banyak kan nama-nama yang lebih baik yang bisa ditampilkan. Kalau mau dari luar negeri, dari Turki, ya mendingan tokoh-tokoh Muslim yang memperjuangkan Islam di sana, bukan yang menghancurkan Islam. Kemudian untuk pemerintah juga mestinya peka terhadap pertama perasaan umat secara umum, gitu ya. Yang kedua tentu harus peka juga terhadap fatwa MUI, yang sama-sama MUI itu kan menjadi lembaga resmi ya, meskipun tidak mengikat, tetapi kan itu resmi di negeri kita, yang fatwanya itu menjadi rujukan umat yang mayoritas di negeri ini. Tentu negara ini juga harus menghargai betul tentang mayoritas Muslim ini, tentang peran MUI, di mana paham sekulerisme itu adalah haram, dan Kemal Atatürk itu sudah jamaah diketahui sebagai tokoh sekuler, itu mestinya membatalkan rencana ini dan kalau perlu mengganti dengan nama-nama yang jelas-jelas memperjuangkan Islam. Nah, itu tentu selain menyelamatkan akidah, juga akan memberikan satu pembelajaran positif bagi generasi mendatang yang lebih baik, yang lebih islami, lebih bermoral, lebih cinta kepada agamanya, juga cinta kepada negeri ini, supaya menjadi lebih baik, yaitu negeri yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Aziz. Ya, baik Bung Ahmad Satra, ini Masya Allah ini luar biasa ya. Mudah-mudahan ini para pemangku kebijakan bisa mereview ulang begitu ya, sehingga kemudian penokohan atau maksud kami penamaan nama jalan bisa dipilihkan tokoh-tokoh yang Islami, sehingga bisa membangkitkan semangat keislaman dan kecintaan terhadap negeri bagi generasi kita di masa mendatang. Baik, Bung Ahmad Sastra, terima kasih telah hadir di Kabar Batang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum, Bung Ahmad Sastra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai berjumpa lagi besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari KJ News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman serta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.